Ini harusnya cukup. Sebaiknya kau jaga mulutmu. Nona Cooper! Berhenti, Nona! Kembalilah dan warisi kekayaan keluargamu! Hei Tom, beraninya kamu menghentikan aku. Aku bisa dengan mudah minta ayahku untuk memindahkanmu ke tempat lain untuk bekerja. Jangan lakukan itu, Nona. Aku telah membantu suamimu, John Collins, dengan kontrak senilai 10 miliar dengan James Court. Sekarang dia sudah punya banyak uang. Kamu tidak perlu merahasiakan identitasmu sebagai putri dari konglomerat terkenal di Darson. Kamu tidak perlu khawatir dia akan merasa rendah diri. Baiklah, sekarang aku akan buka identitasku. Pergi dan belilah villa termahal di Upbor sebagai upahmu karena merahasiakan identitasku darinya. Siap. Jangan ikuti aku. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. John mengundangku ke balai kota untuk memperingatinya. Dia sangat perhatian. Sepertinya aku sudah lakukan hal yang tepat, diam-diam membantunya menjadi kaya. Halo, perkenalkan diriku. Aku Jack James, lulusan sekolah bisnis Norfolk dengan gelar PhD. Ini mobilku. Saat ini aku adalah CEO dari James Cook. Penghasilanku 2 miliar per tahun. Bagus. Sekarang giliran kamu. Oh, namaku Kiana Cooper. Tahun ini 25 tahun. Aku tak memiliki latar belakang pendidikan. Ini sepeda motorku. Pekerjaanku... Saat ini bekerja di lokasi konstruksi dengan gaji bulanan $500. Lupakan, tidak penting. Mari kita menikah. Hah? Menikah? Kita sudah setuju melalui telepon kan? Aku akan memberimu 20.000 setiap bulannya. Dan kamu akan menikah denganku selama 1 tahun. Sepertinya kamu salah orang. Aku sudah menikah. Jadi begitu ya. Maaf ya. Mana wanita yang kuminta untuk kawin kontrak? Kenapa dia belum datang? Sayang, ini... Sayang, siapa dia? Cepat kamu tanda tangani surat cerai ini. Apa maksudmu? Kamu ingin menceraikanku? Benar sekali, Kiana. Sudah 3 tahun. Sudah cukup. Kamu sudah tidak pantas untuk menjadi wanitaku. Ini kontrak dengan James Corp senilai $10 miliar. 2 hari lagi, John akan datang ke pesta James untuk membuat kesepakatan. Dia perlu membawa pendamping untuk pesta itu. Apa kamu layak menghadirinya? Sayang, sebenarnya kontrak itu adalah... Diam! Jangan panggil aku sayang. Mulai sekarang. Panggil aku Pak Collins. Baiklah, Pak Collins. Kamu salah. Sebenarnya aku ini putri konglomerat terkenal di Darson. Aku khawatir kamu akan rendah diri. Itu makanya aku sembunyikan identitasku. Untuk membantumu secara diam-diam hingga kamu berhasil sukses begitu cepat. Sama seperti kontrak yang akan kau dapat. Aneh ya? Kamu, orang desa, mengaku putri konglomerat. Dan karena aku kontraknya berhasil, tidak ada hubungannya denganmu.
Bisakah kamu melakukannya? Bisakah kamu? Lihat saja cara berpakaianmu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Cindy? Setidaknya aku bukan wanita selingkuhan seperti dia. Kiana, berhenti memfitnah Cindy. Cindy seperti mawar yang elegan. Dan kamu tidak lebih dari rumput liar. Rumput liar. Jika bukan karena aku menyembunyikan identitas dan menikahimu, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk sebanding dan sejajar denganku. Berhenti cemburu pada Cindy karena ketidakmampuanmu. Sekarang dia bersamaku. Kenapa aku harus memperhatikanmu lagi? Cindy, aku butuh pendamping wanita untuk acara pesta nanti. Bisakah kamu datang denganku? Tentu saja. Ini ambil 1 juta. Anggap saja sebagai bonusmu. Kita tidak di dunia yang sama. Jadi cepat, tanda tangani surat cerai ini. Ambil itu 1 juta. Kamu tak akan bisa menghasilkan sebanyak ini sepanjang hidupmu. Kamu benar. Kita memang tidak berada dalam dunia yang sama. John Collins, kamu bukanlah satu-satunya pria bagiku. Aku harap kamu tidak menyesal nanti. Aku menyesal. Aneh. Bukankah kamu ingin menikah denganku? Ayo, Hei, tunggu. Aku hanya butuh seseorang untuk pernikahan kontrakku. aku bisa dan aku tak butuh uang. Itu kesepakatan bagus kan? Baiklah. Tunggu sebentar. Kamu harus cerai dulu sebelum menikah lagi, kan? Pak Collins, silakan datang bersama kami. Kiana, dengarkan aku. Aku tahu sulit bagimu untuk menerima perceraian kita. Ya, tapi kamu tak perlu mencari pria sembarangan juga. Aku konglomerat terkenal di Gunung Hijau. Bukan pria sembarangan. Apa kamu ini mengaku sebagai Jack James? Ya, itu aku. Kamu memang cocok dengannya. Sungguh pasangan yang tak tahu malu. Aku saja belum pernah bertemu dengan Pak James. Siapa kamu? Mengaku sebagai Pak James. Ayahku pernah memanggil Jack sebelumnya. Aku pernah melihatnya. Dia ini memang Jack. Betapa sombongnya kamu. Ini membuat kata-kataku tidak bisa dipercaya juga. Berhentilah sombong kau pria rendahan. John, kamu akan bertemu dengan idolamu, Raja Bisnis Bumi Hijau, Jack James, di acara makan malam 2 hari lagi. Pak James jarang muncul di tempat umum. Sini, kamu bilang kamu adalah sepupu jauh Pak James. Nanti, bisakah kamu perkenalkan aku padanya? Iya, tentu saja bisa. Sejak kapan aku memiliki sepupu jauh seperti dia? Aku tidak ingat kalau pernah melihatnya. Aku ingin tahu bagaimana reaksimu nanti saat kamu mengetahui kebenarannya saat acara makan malam. Hei sampah, apa yang kamu bicarakan? Ini bukan tempatmu untuk bicara di sini. Kumpulan idiot. Cindy, mari jangan mempermalukan diri kita sendiri. Setelah aku bercerai dengannya, dia tidak ada hak lagi untuk mendekati kita. Bukankah kamu buru-buru untuk bercerai dari John? Lakukan cepat. Selamat ya. Aduh, pasangan yang menyedihkan. Kalian harus saling bergantung sekarang. Aku tidak sabar melihat wajah kalian saat tahu identitasku yang sebenarnya saat acara pesta malam nanti. Cindy, tidak usah buang waktu dengan mereka. Mari kita pergi membeli gaun. Kamu pasti akan menjadi pusat perhatian di acara itu. Oke. Simpan uang ini. Sadarlah, kamu hanya orang biasa. Aku telah mencintainya
dan membantunya selama 3 tahun. Ini yang aku dapatkan. Hidup memang penuh kejutan. Kamu dipaksa bercerai oleh suamimu di hari pernikahanmu. Maaf, Kiana. Kamu sungguh menyedihkan. Kamu tidak lebih baik dariku. Acara pesta malam penggalangan dana itu khusus dibuat untukku oleh keluarga James. Aku akan minta tolong ke nenek James mengatakan bahwa kamu adalah Jack James untuk menutupi kebohonganmu. Aku benar konglomerat dari bumi hijau Jack James. Lihatlah bagaimana mantan suamimu memandang rendah padaku. Aku bisa berpura-pura membuat kamu sebagai putri konglomerat teratas Darsen di acara makan malam. Dan membuat mantanmu menyesal telah menceraikanmu. Astaga, apa yang kalian bicarakan? Kau tidak punya kegiatan yang lebih baik? Pergi dan ngobrol di rumah sakit jiwa sana. Berhentilah mengganggu pekerjaanku. Pergilah. Kemana kamu pergi? Biar aku antar. Tidak usah. Aku punya skuter. Tuan Putri sudah tiba. Semuanya minggir. Seorang programmer Morix membuat sistem bahasa ini untukku dan memuaskan ayahku. Maksudmu perusahaan internet terbesar di Darsen, Morris Tech? Jadi untuk memuaskan ayahmu... Tuan Putri sudah tiba. Semuanya minggir. Baiklah, karena kamu sudah mendapat kompensasi dari mantanmu, kamu bisa mencari tempat tinggal. Aku pergi dulu. Oh ya, sampai jumpa di pesta nanti. Halo? Apakah ini manajer Hotel Hans dari Upwork? Aku ingin menginap di hotel Anda untuk beberapa hari. Tolong siapkan kamar untukku. Cepat datang, Nona akan segera tiba. Cepat, bergeraklah, cepat, ayo, cepatlah. Kalian pergi dan sambut Nona di pintu masuk. Buat Nona merasa seperti dia kembali ke rumahnya. Kalian paham? Paham. Kalian berdua pergi dan bersihkan koridor dan juga lift. Dan tidak boleh ada debunya. Kalian paham? Oh iya, Tuan. Kalian berdua pergi dan bersihkan suite presidensial kamar 888 yang sudah kita siapkan untuk Nona. Semuanya, kalian tahu yang harus dilakukan, kan? Iya. Selama kita bisa memuaskan putri konglomerat, hotel kita akan menjadi hotel paling terkenal di bumi hijau. Apa yang kalian tunggu? Cepat selesaikan semuanya. Ayo cepat, cepat, cepat. Dia akan segera tiba. Ayo cepat. Hei, yang bawa skuter beri jalan. Biarkan kami menyambut putri konglomerat. Aku adalah putri konglomerat. Beri jalan. Ini pasti dia. Wah, tasnya edisi terbatas dari Hamos. Harganya jutaan dolar. Gaun yang dipakainya dari Brenner. Aku lihat selebriti terkenal memakainya juga di TV. Kenapa kamu lagi? Hans Hotel bukan tempat untuk orang sepertimu. Meskipun John memberimu $1 juta, itu hanya cukup untuk tinggal di sini selama setengah bulan. Kamu sebaiknya menggunakannya dengan bijak. Kamu baik-baik saja. Selamat datang di Hans Hotel, Nona. Ya, benar. Aku adalah putri konglomerat Top Darsen. Kamu salah orang. Akulah putri konglomerat Top Darsen. Kamu hanya seorang dengan skuter. Bahkan cara kamu berpakaian begitu rendah dan kamu berani menyebut dirimu seperti itu. Kamu juga tak mampu membeli tali tas ini meskipun kamu menjual diri. Itu hanya tas Hamos. Apa hebatnya?
Desainer utama merek ini memberiku tas edisi terbaru setiap tahun. Aku bahkan tidak suka tas itu, aku tidak mau memakainya. Aduh, kenapa kamu suka bersikap sombong? Jangan marah, Nona. Aku akan minta satpam untuk mengusir wanita ini. Satpam! Tunggu. Kamu seharusnya tahu kartu ini kan? Ini adalah kartu platinum SVIP Hotel Hans. Kartu Platinum SVIP Hotel Hans. Aku dengar hanya ada 2 di negara ini. Satu bersama sang konglomerat dan satu lagi ada di putrinya. Apa dia? Benar dia putrinya? Tapi aku ingat kartu untuk ruang 888 itu berwarna emas. Mengapa punya dia hitam? Tidak mungkin. Lihat dia. Putri konglomerat tidak akan pakai skuter listrik. Dia pasti bukan Nona Cooper. Dia hanya mengancam dengan kartunya. Aku bisa menggunakan kartu ini di semua cabang Hans Hotel di negara ini. Jadi tentu saja aku bisa pakai di sini juga. Aku ini orang yang sangat sibuk. Apa yang sedang kalian lakukan? Lekas tarik wanita ini keluar. Jangan buang-buang waktuku. Satpam, Tunggu. Bukankah mudah untuk mencari tahu siapa sang putri yang sebenarnya? Kita hanya perlu melihat siapa yang bisa membuka presidential suite. aku dengar sang putri suka berkunjung sebagai penyamar. Mari kita coba saja. Mari kita pergi. Aku tidak ada kartu kamar presidensial suite. Aku harus cepat-cepat mengusirnya. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Apa kalian mau dipecat? Nona, wanita ini terus mengganggu kami. Kenapa tidak kita lakukan apa yang dia mau agar dia menyerah? Maksudnya? Hei Cindy, hanya dengan menggesek kartunya. Oh, atau mungkin karena kamu tidak punya kartunya, jadi kamu salah tingkah. Apa yang kamu bilang? Masalah kartu kamar presidensial suite kan? Aku punya itu. Cindy, tas kamu tidak begitu besar. Kenapa lama mencari? Diam orang miskin. Apa kamu pikir kamu bisa membuka presidential suite dengan kartu mainanmu itu? Tepat sekali. Nona, bisa cepat keluarkan kunci untuk membungkam orang miskin ini? Sudah 5 menit, kamu mengacak-acak tas kamu 10 kali. Apakah kamu tidak punya kartu itu? Sudahlah, minggir sana. Aku akan membukanya. Tunggu. Nona, saya sudah membersihkan kamar ini. Coba lihat apakah sudah baik. Hei Mary, kau jangan ikut campur. Siapa bilang aku tidak punya kartu? Aku baru menemukannya. Ibu, kamu bilang kamu akan membersihkan kamar 888? Kirimkan kartunya padaku cepat. Sudah terbuka. Dia memang putri konglomerat. Orang miskin, kau mau bilang apa sekarang? Aku sudah di sini. Mengapa tidak kamu izinkan aku melihat di dalam, Nona? Satpam, segera usir wanita miskin ini. Dia hanya mengganggu. Tunggu. Jika begitu, aku tunjukkan perbedaan besar antara aku dan kamu nanti. Lagi pula, kamu tidak berada di duniaku. Sangat gelap. Nona, gunakan kartumu untuk menyalakan lampu. Diam kamu, aku sedang mencarinya. Apa yang salah dengan saklar di hotel ini? Tidak ada di dekat pintu. Apa kamu yakin bisa menyalakan lampu dengan kartu? Apa kamu tidak pernah tinggal di hotel sebelumnya? Semua hotel di negara ini pakai kartu untuk kendalikan listriknya. Apa yang dia tahu? Dia hanya orang miskin biasa.
Bagaimana mungkin dia pernah tinggal di hotel sebelumnya? Siri, nyalakan semua lampu di kamar ini. Selamat datang di kamar 888 Presidential Suite di Hans Hotel. Nona, biasanya kamu menginap di Presidential Suite ini. Kenapa kamu tidak tahu cara menyalakan lampunya? Nona, apakah kamu tahu bahwa Presidential Suite ini menggunakan kontrol suara? Nona sudah lama tidak datang ke Hans Hotel. Mungkin dia tidak tahu hotel mengganti sistem otomatisasinya. Benar. Biasanya aku menginap di belantara selatan. Kualitas udara di sini sangat buruk. Ada polusi di mana-mana. Aku ke sini karena tidak ada pilihan. Tadinya aku tidak akan datang. Belantara Selatan itu komplek villa paling mewah di bumi hijau. Ada ribuan hektar ruang hijau di sana sebagai sumber oksigen alami. Tidak heran Nona tidak datang kemari 2 tahun ini. Hotel kami tidak ada tandingannya dengan Belantara Selatan. Kamu wanita miskin. Sang putri cukup baik menunjukkan kamar ini. Kamu nyalakan lampu dengan sistem suara secara kebetulan. Kamu masih berkomentar sinis tentangnya. Lupakan saja. Kemiskinan biasanya disebabkan oleh sudut pandang seseorang. Dia berpikiran sempit. Sepertinya kamu tak akan mengakui bahwa kamu ini palsu, kecuali kamu tidak punya pilihan. Kata sandi kotak deposit ini aku yang buat. Bahkan ayahku pun tidak tahu. Jika kamu benar-benar sang putri, kamu pasti tahu apa yang tersimpan di sini, kan? Bagaimana kamu tahu bahwa ada kotak deposit di lemari? Bukankah memang biasa ditempatkan di lemari? Dia pasti menebak secara kebetulan. Nona, aku tidak akan mencurigaimu lagi. Aku yakin bahwa kamu anak konglomerat itu. Yang punya masa depan cerah. Dia selalu mencari muka dan menjilat lagi. Aku punya banyak kotak deposit seperti ini. Aku sudah lupa passwordnya. Benar, Nona. Aku hanya punya 1 kartu kredit, tapi aku juga selalu lupa passwordnya. Kamu bisa lupa passwordnya, tapi kamu pasti ingat apa yang ada di dalamnya, kan? Katakan padaku apa yang ada di sana, agar mereka tidak menuduhku menebak-nebak kebetulan. Ini kotak deposit. Tentu saja akan ada uang tunai, perhiasan, dan sebagainya. Benar, pasti ada semua di kotak deposit itu. Ataukah kunci skutermu yang jelek itu? Apa yang ada di sana bukanlah kunci skuterku. Lalu apa? Penyesalanmu? Bukan juga perhiasan atau uang tunai. Yang ada di sana adalah cincin plastik yang diberikan John Collins padaku saat dia masih miskin. Apa? Kenapa seseorang hanya meletakkan cincin plastik tak berharga di dalam kotak deposit? Apakah kamu tahu apa itu kotak deposit? Tujuannya adalah untuk menyimpan barang berharga. Mungkin orang miskin berpikir sebuah cincin plastik sangat berharga. Orang sepertimu yang hanya menghargai uang tak akan mengerti nilai dari cincin itu. Cukuplah omong kosongmu. Bukankah kamu bilang kamu bisa membukanya? Maka bukalah dan biarkan kami melihat apakah ada perhiasan atau cincin plastik. Benar. Memang ada cincin plastik. Cindy Smith, kamu ingin mengatakan sesuatu? Mungkinkah dia sang putri yang sebenarnya? Apa kita salah menilai sang putri yang asli? Bahkan memanggilnya si miskin tidak berguna. Cindy, sudah sampai pada titik ini. Ayo pulang. Dia bersekongkol dengan Kiana Cooper untuk memfitnahku. Cindy. Iya. Itu dia. Dia menyuruhku meletakkan cincin di dalam kotak deposit. Aku bersalah. Baiklah. Kamu masuk ke Presidential Suite untuk menyamar sebagai sang putri.
sudah menghubungi Sam Hilton. Dia akan segera datang. Tuan Hilton adalah orang terkaya di Upbor. Dan kamu memanggilnya lewat telepon. Kamu terlalu sombong. Nona benar, kamu hanyalah orang desa. Kamu pikir kamu bisa membuat Tuan Hilton kemari? Abaikan saja dia. Dia mungkin hanya menelpon layanan seluler. Siapa dia? Berani menyamar sebagai sang putri. Pak Hilton, gadis miskin ini menyamar sebagai sang putri dan menginap di Presidential Suite. Pak Hilton, penipu ini juga bersekongkol dengan petugas kebersihan, memfitnah sang putri yang asli. Aku memberinya sebuah tamparan. Apakah kamu sadar? Orang yang kamu tampar adalah sang putri yang asli. Dan kamu menyebutnya gadis miskin. Nona, silakan duduklah dulu. Nona, silakan duduk. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Kenapa kalian diam saja? Buang wanita ini keluar dari gedung. Sam Hilton, aku adalah pacarnya John. Aku tak peduli kau siapa. Aku tak akan memaafkanmu. Aku akan membuat putri marah. Beritahu semua orang, siapapun yang terkait dengan John Collins akan di blacklist di Hotel Hunt. Usir dia. Cindy. Dan untuk kalian bertiga, mulai hari ini kalian dilarang bekerja di semua hotel di Bumi Hijau. Tuan Hilton, tolong jangan lakukan ini pada kami. Seharusnya kalian lebih bijak. Usir mereka, ayo. Tuan Putri, maaf atas masalah ini. Jangan, lepaskan. Cindy, kamu baik-baik saja? John, Kiana sepertinya putri konglomerat top dari Darsen. Dia membuka kotak deposit Presidential Suite di Hotel Hans. Cincin plastik yang aku berikan padanya ada di sana. Benar. Bagaimana kau tahu? Putri yang asli tidak pernah datang, menginap di Presidential Suite. Kiana memberitahuku bahwa Sam adalah paman jauhnya. Dia memberinya kartu akses untuk menginap secara rutin. Jadi begitu. Tidak heran Sam selalu membela dia. Dia bahkan memukul aku tanpa berpikir apakah itu benar atau salah. Kekuatanku saat ini tidak sebesar kekuatannya. Setelah penandatanganan proyek $1 miliar dengan keluarga James di acara pesta makan malam, aku akan menjadi konglomerat top di Upbor. Dan pada saat itu, aku akan membawa kamu untuk membalas dendam pada Sam. Ayo. Tom, aku akan bertemu neneknya James hari ini. Ambil semua hadiah yang aku siapkan untuk keluarga James beberapa hari yang lalu. Kirim semuanya ke ballroom sebagai pesta makan malam, sebagai hadiah perkenalan untuk neneknya James. Halo, Kiana, agak macet sekarang. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera menjemputmu ke pesta makan malam. aku ada kendaraan. Kamu tak perlu menjemputku. Tapi kamu tidak punya undangan. Jika aku tidak bersamamu, kamu akan ditahan masuk. Kamu tak perlu khawatir. Kamu yang akan ditahan tanpa undangan. Pergi saja ke ruang pesta dan katakan, kamu pasangan sang konglomerat. Seseorang akan mengantarmu masuk. Makan malam ini diadakan oleh keluargaku. Kenapa khawatir tentang undangan? Aku khawatir kamu akan ditahan karena kamu tidak punya undangan. Kenapa dia tidak mendengarkanku? Halo? Halo? Identitas palsu Tuan James sudah berlangsung beberapa waktu. Identitas palsu putri konglomerat telah dipertahankan cukup lama. Ibu Cooper, tunggu aku. Ibu Cooper, kau akan menghadiri pesta makan malam keluarga James kan? Bisakah kamu membawaku? Tapi kamu termasuk orang kaya teratas Upbor. Kamu tidak dapat undangan. Tidak, mungkin aku adalah orang terkaya teratas, tapi aku tidak ada artinya ketika berbicara tentang Bumi Hijau. Jika kamu bisa membawaku ke makan malam, aku mungkin bisa berkenalan dengan Tuan James, dan lalu aku bisa mencapai hal-hal yang lebih besar. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Baik. Naiklah, kamu bisa ikut aku. Hah? Nona Cooper, aku punya mobil. Aku bisa bawa mobil dan mengantarmu ke sana. Aku mudah mabuk di mobil. Jangan meremehkan ini. Aku janji kita akan sampai dalam 1 jam. 1 jam? Kita sudah sampai. Sudah gelap. Akhirnya kita sampai, Nona Cooper. Aduh, Nona Cooper, kakiku kram.
kita sudah sampai di sini. Ayo pergi. Ayo pergi. Selamat malam. Tolong tunjukkan undangan. Aku tidak punya undangan. Tidak punya undangan. Sebaiknya pergi saja. Kamu bahkan tidak tahu malu. Kamu berani membuat masalah di sini. Apakah kamu tahu siapa aku? Pemilik hotel Atbor, Tuan Hilton? Iya, itu aku. Anda memang figur yang menonjol di Upboard, Pak Hilton. Tapi Anda tidak sebanding dengan keluarga James. Anda tidak punya undangan, jadi segera pergi. Jangan menghalangi jalan masuk tamu lainnya. Betul. Mungkin aku tidak berarti. Tapi apa kau tahu siapa dia? Dia? Bukankah dia seorang gadis miskin dengan skuternya? Apakah dia bisa jadi orang penting? Beraninya kamu! Dia adalah putri konglomerat teratas di Darsen. Putri konglomerat teratas. Anda mau bilang bahwa ayahnya adalah Victor Cooper? Kamu tidak layak memanggil ayahku hanya dengan namanya. Minta Maxwell, kepala pelayan keluarga James, untuk datang menemuiku. Dia mengenal Pak Well. Dia kenal Powell. Dia mungkin mendengar namanya dari mana-mana. Cukuplah omong kosong. Minta Maxwell keluar sekarang. Cukup. Kamu pikir bisa memanggil Pak Well dengan nama beliau? Bersikaplah sopan. Pergilah sekarang. Pak Colin, Anda di sini? Jika bukan putri konglomerat teratas Darson dan konglomerat teratas Abor, apa yang salah? Kalian dilarang untuk masuk. Mereka pasti menyadari bahwa kebohongan tidak berhasil di sini. Ini undangannya. Apakah kalian perlu melihatnya? Pak Colin, Pak Well menekankan kepada kami, Anda adalah tamu penting dan meminta kami untuk melayani Anda. Bahkan jika tidak ada undangan, Anda bisa masuk. Hey Sam, aku masih ingat tamparan darimu. Saat kamu berpura-pura jadi Nona Cooper, aku tidak panggil polisi. Sam, berani menuding wanitaku di depanku. Minta maaf kepada Cindy sekarang. Nona Cooper, apa yang harus aku... Kami bercerai. Untuk selanjutnya keluarga Cooper tidak akan mendukungnya lagi. Lakukan saja yang harus kamu lakukan. Tanpa dukungan Nona Cooper, kamu tidak lebih dari anak manja bagiku, Jones. Kamu ingin aku minta maaf. Kamu bukan bosku. Sam, bagus. Pak Colin, jangan marah. Saya akan mengusir mereka. Kalian berdua keluar dari atas karpet ini. Jika tidak, aku tidak akan ragu-ragu. Siapa yang akan kamu usir? Siapa yang akan kamu usir? Dia adalah istriku, istri Jack James. Dia adalah tuan putri dari keluarga James. Berani tidak hormat pada tuan putri yang kamu layani? Kiana, kenapa kamu masih bersama penipu ini? Hanya keluarga besar yang akan memiliki seorang tuan putri. Berhentilah bercanda. Meskipun pernikahan kita didasarkan pada kontrak, aku masih akan memberikanmu penghormatan yang layak. Kamu mengenakan Gucci bukan? Kiana, apa kamu menghabiskan semua $1 juta yang diberikan John padamu untuk kekasihmu? Apa maksudmu? Jam yang dipakainya saja lebih dari $5 juta. Mungkinkah dia benar-benar Tuan James? Jack James mengatakan bahwa dia Tuan James. Apakah kalian berdua mengenalnya? Bagaimana mungkin? Jika dia Tuan James, maka aku adalah bosnya. Aku sudah bilang untuk berhenti sombong, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang terbongkar oleh karyawan James Corp. Ini memalukan. Begini cara Maxwell melakukan pekerjaannya. Dia mempekerjakan kalian berdua, tapi tidak memperlihatkan fotoku. Kamu tuh hanya seorang penipu yang dipekerjakan Kiana. Tapi kamu memanggil Pak Well dengan namanya. Apa kamu ingin mati? Max hanya pembantu di keluargaku. Aku punya hak untuk memanggil dengan namanya. Setiap kali aku memanggilnya dengan hormat, dia akan ketakutan. Orang desa rendahan ini berani menghina Pak Well. Kalian berdua tidak akan melakukan apa-apa. Kamu tidak takut aku akan melaporkan semua ini kepada Pak Well. Jangan khawatir. Aku berjanji padamu bahwa aku akan minta keluarga James untuk ikut rencana kita. Tunggu di sini, aku akan telepon Maxwell. Pak Colin,
Selanjutnya mungkin akan ada kekerasan. Apakah Anda ingin masuk duluan? Usul yang bagus. Aku akan melaporkan hal-hal baik untuk kalian berdua. Kami dapat teguran karena kamu. Kalian suka melanggar aturan dan memilih mati. Awas! Diana, berhenti. Hentikan! Kalian berdua bodoh. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihatlah. Orang yang berdiri di depan kalian adalah tokoh paling penting. Pak Well, dia hanya orang miskin yang naik skuter. Dan si pemuda ini hanya kekasih wanita miskin ini yang menyamar menjadi orang lain. Yang kamu sebut penyamar itu, dia adalah Tuan James. Tuan James, aku tidak cukup mendisiplinkan anak buahku dan menyakiti Anda. Kamu benar-benar orang yang berkuasa di James Corp. Tuan James, aku melihatnya. Tuan James yang sebenarnya. Aku janji, semua yang kukatakan ini benar. Dengar, Max. Tidak masalah orangmu menghinaku. Tapi mereka tidak boleh menghina dia. Siapa dia? Kuperkenalkan padamu. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Dan dia adalah Nyonya James. Tunduk dan beri penghormatan kepada Tuan dan Nyonya berdua. Tolong maafkan saya, Tuan dan Nyonya James. Maafkan saya. Kamu merasa lebih baik. Aku tidak marah. Biarkan mereka bangun sekarang. Kalian dengar itu? Nyonya James telah memaafkan kalian berdua. Kalian bisa pergi. Pak James, ada sebuah masalah yang perlu perhatian Anda. Masuklah dengan Sam lebih dulu. Pak James, Anda mengenal saya? Kamu membuat malu diri sendiri. Ikutlah bersamaku. Pak James, orang penting yang Anda undang baru saja menghubungi saya. Dia ingin saya menyambutnya di sini. Apa? Putri Konglomerat dari Darson di sini? Nona Cooper, seperti yang diharapkan dari keluarga James, keluarga teratas di Cloudfield. Itu lihatlah, makan malam yang mereka adakan begitu mewah. Menurutku lumayan. Hanya lumayan. Keluarga James memang berbeda. Makan malam yang mereka adakan sangat mewah. Aku melihat beberapa tokoh berpengaruh di bumi hijau. John, baguslah jika kamu bisa mengadakan makan malam seperti ini. Aku masih jauh dari menjadi kuat seperti keluarga James. Aku tidak setuju. Kamu sudah melakukan pekerjaan hebat membuat relasi dengan mereka. Aku percaya suatu hari nanti perusahaanmu akan sekuat keluarga James di bawah kepemimpinanmu, John. Cindy, dibandingkan dengan si pemalas Kiana, kamu penyemangatku. Apa ini? Mengapa si pemalas Kiana masih di sini? Entah bagaimana dia berhasil masuk. Bukankah itu konglomerat teratas Arbor Sam Hilton? Berdasarkan statusnya, bagaimana dia bisa menghadiri acara makan malam keluarga James? Wanita di sampingnya terlalu santai berpakaian. Dia jelas tidak terlihat layak di sini. Mungkin wanita ini diundang oleh keluarga James. Bahkan Sam Hilton terlihat seperti bawahannya. Lupakan saja. Dia hanya seorang janda biasa yang ditinggal mati. Apa? Ternyata dia seorang janda. Orang seperti ini diizinkan untuk menghadiri acara ini. Kiana, kamu yang tak berguna. Benar-benar berani menghadiri pesta makan malam keluarga James. Makan malam ini semuanya diadakan untukku. Kenapa aku tidak bisa menghadirinya? Dia bahkan mengatakan mau makan malam ini diadakan untuknya. Luar biasa. Jangan katakan kamu ingin sepertiku ya. Dua resepsionis itu tidak dapat diandalkan. Kita sudah bercerai. Tolong hentikan menggangguku ya. Hah? Kamu terlalu percaya diri. Kamu pikir kamu layak diganggu. Kalian bodoh. Aku memberitahukan pada kalian, putri yang sesungguhnya berdiri tepat di depan kalian. Alih-alih memberi hormat padanya, tapi kalian malah menghinanya. Ada apa ini?
Ada apa ini? Ayah, ajari wanita ini pelajaran. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu putri kesayanganku. Dia adalah kepala keamanan keluarga James. Aku pernah bertemu dia secara kebetulan. Cindy, jejaring pertemananmu benar-benar luas. Aku akan bekerja keras agar aku bisa pantas untukmu. Ada apa dengan keributan ini? Tuan James sudah di sini. Apa yang akan dia lakukan jika kalian mengganggunya? Kedua orang ini tidak memiliki undangan dan menyelinap masuk secara diam-diam. Aku rasa mereka pasti ada kepentingan. Apa? Kalian berdua, tolong tunjukkan undangan makan malam kalian. Aku tidak memiliki undangan. Dia tidak memiliki undangan. Berani sekali kamu. Tahukah apa yang terjadi jika kalian menyelinap masuk tanpa undangan? Apa yang akan dilakukan keamanan keluarga James? Mereka membiarkan seorang tanpa undangan menyelinap masuk. Oh, mereka beri pelajaran. Hei, tahan. Meskipun aku tidak memiliki undangan, aku sebenarnya diundang ke sini. Neneknya James dan Tuan James benar-benar mengundangku. Kamu pikir kamu lucu? Neneknya Tuan James dan Tuan James adalah tokoh penting. Mereka mengundangmu. Kiana, aku tahu perceraian ini berdampak besar padamu. Tapi kamu tidak boleh membuat masalah di sini. Pergilah sekarang. Kalau tidak mau, kami akan menyeret kalian. Berhenti. Maaf atas keterlambatanku. Pak James, saya Sam. Kau melindungi Ibu James dengan baik. James Corp sedang membutuhkan mitra. Cari Max. Terima kasih Pak James. Saya akan segera mencarinya. Nona Cooper, saya pergi dulu ya. Dadah Pak James. Kamu ganti baju dengan sengaja. Malam ini, tokoh penting yang diundang keluargaku akan hadir semua. Aku harus memperhatikan penampilanku. Oh, sepertinya tokoh penting ini sangat penting bagimu. Tokoh penting itu mengendalikan jalur ekonomi Darsen. Mereka adalah keluarga Victor Cooper. Kau penipu sialan, kamu berani datang ke sini. Kamu tampaknya ingin mati ya. Bahkan tidak memiliki undangan. Namun dia membawamu ke sini. Dia membawamu ke pintu maut. George Collins pasti gila. Dia berani menyebut Tuan James sebagai penipu. Berdasarkan statusnya, mungkin dia belum pernah bertemu sebelumnya. Wajar dia tidak mengenalinya. Mari, kita menikmati pertunjukan ini. Dengan penampilanmu yang bagus, kau pasti lelaki bayaran paling populer. Jangan marah. Dia itu memuji penampilanmu. Pakaianmu ini terlihat mahal ya. Bukan hanya menyebut Tuan James sebagai penipu, dia bahkan menyentuh Tuan James. Kedua orang ini tampaknya memiliki keberanian yang luar biasa ya. Diam. Tahukah kalian siapa yang berdiri di depan kalian? Lepaskan cewek aku. Jangan biarkan orang lain tahu aku putri kepala keamanan. Aku sudah bercerai denganmu. Aku mengerti mengapa kamu menyewa seorang pengganti untuk berpura-pura di depanku. Tapi kamu akan memalukan dirimu sendiri. Berpura-pura menjadi seseorang yang bukan kamu. Tuan James marah. Sepertinya waktu John Collins telah habis. Tidakkah itu jelas? Dia melakukan pelanggaran besar. Pasti dia akan mendapat masalah. John Collins, kau berani menunjuk jari lagi? Kau lelaki bayaran, kau berani memukulku. Kau penipu. Kau berani memukul John. Dia tamu yang diundang Tuan James. Penjaga, bawa mereka pergi dan hajar mereka. Jangan biarkan mengotori acara Tuan James. Dia adalah putra kapten kita. Apa yang dia katakan pasti akan dikatakan kapten juga. Ada apa dengan penjaga ini? Kenapa mereka menangkap Tuan James? Bagaimana rasanya? Sudah kau katakan kan? Kita bukan dari dunia yang sama. Kamu yakin ingin menangkapku? Kamu bodoh. Kamu tahu beliau ini siapa? Aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan membalas dengan tanganku sendiri. Berani kamu. Beraninya kamu. Bagaimana rasanya? Kalian orang-orang bodoh. Idiot. 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 Kapten, apa yang melakukan? Apa yang kalian lakukan? Maafkan aku, karena tidak bisa melindungimu dengan baik.
Ini bukan salahmu. Aku yang harus disalahkan karena salah menilai orang. Aku memberi John undangan itu. Inilah cara dia mempermalukanku di sini. Kau sialan. Kamu bayar pelawak untuk membuat kehebohan. Kenapa memukulku? Harusnya dia. Kalian berdua orang bodoh. Kalian telah menyebabkan masalah besar. Masalah apa? Bukankah dia hanya lelaki bayaran? Cukup! Perlu kau dan minta maaf. Aku tak akan minta maaf padanya. Dia hanya lelaki bayaran. Kenapa aku harus minta maaf? Kalian mencari masalah. Tuan James, ketidakmampuan saya telah menyebabkan Anda terhina. Tolong hukum saya. Tolong hukum saya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia menjadi Tuan James? Ini wanita gila ini, Kiana, mengenal Tuan James. Oh tidak, oh tidak. Kita sudah binasa. Dia adalah panutanku, Jack James. Kenapa dia bersama Kiana? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tamat untuk John Collins. Dia menyebarkan gosip tentang Tuan James. Dia sepertinya tidak menyadari kematiannya sendiri. Betul. Dia bahkan ingin mengandalkan James Corp untuk meningkatkan perusahaannya. Namun dia menghina Tuan James. Dia sungguh bodoh. Dia pantas mendapatkannya. Tolong ampuni aku, Tuan James. Tolong ampuni aku. Aku buta dengan kebodohanku. Aku gagal mengenali Anda. Aku salah. Aku pantas dihukum. Tolong ampuni aku, Tuan James. Kiana Cooper adalah wanitaku. Dia bukan seseorang yang bisa kalian hina. Tuan James, Kiana adalah istri Anda. Tentu. Tapi sayangnya, kalian tidak menghargai wanita baik ini. Semuanya, aku memiliki dua hal yang ingin aku umumkan. Pertama, kerjasama antara James Corp dan keluarga Collins dihentikan. John, apa yang harus kita lakukan? Tuan James ingin mengakhiri kerja sama ini. Kedua, biarkan aku secara resmi memperkenalkan seseorang. Dia adalah Kiana Cooper, dan dia adalah istriku. Beberapa hari yang lalu, kami telah mendaftarkan pernikahan kami. Ini tidak mungkin. Kiana hanya seseorang yang hanya tahu mencuci dan memasak. Dia tidak sebanding denganku. Dia tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki pengaruh. Kenapa Tuan James jatuh cinta dan menikahi wanita seperti dia? Apa yang terjadi? Kiana selalu menjadi beban bagiku. Namun Tuan James jatuh cinta padanya. Tapi dia adalah Jack James. Jack James yang aku kagumi. Menginginkan Kiana sebagai istrinya. Oh tidak. Kita sudah binasa. Tuan James tidak akan memaafkan kita. Kenapa kamu tidak menghentikanku sebelumnya? Kita sudah binasa sekarang. Aku telah sangat menyakiti perasaan Tuan James. Aku telah menghentikanmu. Cindy, Tuan Samuel di sini. Tolong bicara padanya. Atas namaku, aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Jack, beraninya kau. Turun. Kamu telah memutuskan pernikahanmu sendiri. Kamu hanya menemukan seorang janda dan menjadikannya istri. Kamu telah membawa malu keluarga kita. Samuel, jangan katakan itu tentang Kiana. Selain itu, kerjasama dengan George Collins adalah perintah dari Sang Nona. Dia akan datang hari ini, namun kau mengakhirinya. Apa yang akan kau lakukan jika dia menyalahkan dirimu? Samuel, dengan kekuasaan John saat ini, dia tidak cocok untuk proyek kemitraan 10 miliar dolar. Ketika dia datang, aku akan menjelaskan padanya dan memohon pengertian darinya. Baik, tapi mengenai pernikahanmu, kau sudah bertunangan dengan Emma dari keluarga Thompson. Kamu lupa? Emma Thompson adalah seorang pengganggu yang sombong dan otoriter. Aku tidak pernah setuju dengan pertunangan itu. Aku tidak akan pernah menikahinya. Aku tidak tahu mengapa Jack begitu ingin menikah. Dia ingin menghindari pernikahan yang diatur. Kau tidak memiliki kuasa dalam hal menikahi Emma atau tidak? Samuel, aku memperlakukanmu seperti saudaraku karena aku menghormatimu. Kamu bukan bosku. Aku orang yang berkuasa di keluarga James. Baiklah, karena kau menolak mendengarkanku, aku harus meminta nenek untuk meyakinkanmu. Tuan Samuel,
Jangan khawatir, istri Tuan James ini adalah palsu. Apa yang kamu katakan? Dia palsu. Benar, dia bukan istri aslinya. Jack, kamu menyewa seorang janda untuk menjadi istrimu dan menghindari menikahi saudariku. Kamu pasti bercanda. Aku tidak tahu apa maksudmu. Masih pura-pura. Nona, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku ini adalah Finn Thompson. Jack James adalah pacar adikku. Aku akan beri kesempatan. Berlutut sekarang dan akui perbuatanmu yang salah. Aku akan membiarkanmu hidup setelah membuatmu lumpuh atau kamu mati. Jadi wanita itu disewa oleh Tuan James. Dia tidak peduli akan mati dengan mengambil segala jenis pekerjaan. Ya, bahkan Finn Thompson datang sendiri. Kamu tidak ingin berselisih dengannya. Emma Thompson adalah satu-satunya kepala keluarga perempuan di dalam ban besar bumi hijau. Dia yang punya kekuasaan nyata. Diam, hentikan ngomong kosong seperti itu. Kamu ingin mati. Keluarga Thompson, memang benar keluarga Thompson. Keluarga Thompson adalah salah satu dari 4 besar. Lebih kuat lagi dari keluarga James. Keluarga Thompson mengandalkan bisnis rahasia untuk kekayaan mereka. Mereka terkait dengan segitiga perak. Orang-orang di bumi hijau lebih suka membuat marah Tuan James daripada keluarga ini. Rumor mengatakan bahwa Nona Thompson itu kejam. Mengapa dia suka pada Jack James? Sudah selesai. Sepertinya sudah selesai juga untuk Tuan James. Sejak kakek James meninggal, keluarga James telah mundur. Sampai Jack James muncul dan menggunakan strategi bisnis superior untuk menjaga posisi keluarganya sebagai salah satu 4 besar. Sekarang Emma Thompson mulai menyukainya. Sayang sekali. Aku tidak menyangka kekuatan keluarga Thompson begitu menakutkan. Apakah Kiana akan berada dalam masalah besar karena menghina keluarga Thompson? Itu bagus. Dia pantas mendapatkannya. Itu berarti bahwa Kiana adalah istri palsu yang disewa oleh Tuan James. Mereka pasangan suami istri palsu. Kamu parasit. Ini menjelaskan segalanya. Aku tahu Tuan James tidak akan pernah jatuh cinta pada seorang pencilat seperti dia. Dia pikir dia bisa mengendalikan keluarga James dan mengubah nasibnya. Namun dia tidak menyadari Tuan James hanya menganggapnya sebagai perisai. Lihat di mana dia berakhir. Dia menghina keluarga Thompson. Sudah terlambat baginya sekarang. Kamu ingin aku berlutut? Apa kamu layak mendapatkannya? Sepertinya kamu tidak tahu kekuatan yang dimiliki. Keluargaku wanita bodoh. Saranku padamu adalah jangan menantang kesabaranku. Berlututlah sesuai perintah. Kalian semua yang berani menghinaku datang terlalu banyak seperti gelombang. Tidak ada habisnya. Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak berlutut hari ini? Apa yang akan kulakukan? Aku akan membunuhmu. Hentikan. Kiana adalah istriku. Aku tidak boleh sakiti dia. Aku tidak percaya kamu akan gunakan janda yang dibuang untuk menjadi istrimu, Tuan James. Cindy, kenapa kamu di sini? Cindy, apa yang kamu lakukan? Tuan Samuel, aku merindukanmu. Tetaplah di sini. Setelah ini selesai, aku akan pergi menemuimu. Jika aku tidak tahu bahwa kamu punya 7 atau 8 wanita di luar sana, aku tidak perlu merayu John. Tuan Thompson, tidak cukup baginya hanya berlutut. Kamu harus menyuruhnya menjilati sepatumu. Aku ingat bahwa kamu pasangan John Collins, kan? Pak Thompson, aku hanya berjanji untuk menemaninya makan malam. Aku tidak terkait dengannya sama sekali. Jika dia menghina kamu, hukum dia saja. Tolong jangan lampiaskan kemarahan padaku. Kamu tahu apa yang baik bagimu. Cindy, kau sialan. Satu kotoran telah membelot melawan yang lain. Kamu menyebut aku kotoran? Pak Samuel, keluarga Anda tidak akan menerima hal ini dan melawan keluarga Thompson, bukan? Pak Thompson, Anda salah. James dan Thompson adalah mitra penting satu sama lain. Kami akan segera menjadi besan juga. Kenapa kami menyanyikan semua itu? Karena orang luar. Kau dengar itu siapa? Jack James. Bagi orang biasa mungkin seperti raja di bumi hijau, tetapi ketika menyangkut keluarganya, Jack hanya alat pernikahan.
Kamu tidak berpikir bahwa mengandalkan Jack akan mengubah hidupmu, kan? Silakan berharap. Aku punya segalanya. Kenapa aku perlu mengubah hidupku? Kamu pasti bercanda. Kamu begitu miskin sehingga tidak bisa membeli pensil alis harga $79. Kamu berani bilang kamu memiliki segalanya di depan. Pada hitungan ketiga, langsung berlutut. Diam di sini. Jangan paksakan dirimu. Selama aku berdiri di sini, aku ingin lihat siapa yang berani membuatnya berlutut. Jack, kamu dengar Samuel. Kamu ingin aku menikahi Emma. Itu tidak akan terjadi. Jika kamu ingin pernikahan, silakan kamu saja. Kamu Jack, hentikan keras kepalamu. Saat aku masih berbaik hati. yang keras kepala adalah kamu dan aku masih berbaik hati. Clint Thompson, saudaraku mungkin takut pada keluargamu, tapi aku tidak. Orang yang ingin aku lindungi adalah dia. Jika kamu terus menghina, aku tidak akan menahan diri lagi. Apa yang akan kamu lakukan padaku, ha? Satpam, bawa dia keluar sekarang juga. Siapa yang berani melakukan itu? Hai Jack, kau membantu orang luar untuk mengganggu saudaraku. Itu tidak benar. Kepala keluarga Thompson, Emma Thompson benar-benar di sini. Kiana pasti akan habis. Emma, kamu akhirnya datang. Jack berani mengusirku dari sini. Kau berani panggil iparmu dengan namanya? Tidak punya sopan santun. Bawa orang tidak berguna pulang. Dengar Jack, kamu dianggap sebagai kakak ipar oleh Finn. Kamu malah membantu orang luar daripada dia. Aku kecewa padamu. Emma, berhenti bersikap berlebihan. Aku tidak akan pernah menikahimu. Kamu adalah laki-laki yang kusukai. Menikah denganmu akan terjadi cepat atau lambat. Kau tidak bisa menolaknya. Aku sudah menikah. Menikah? Jack, kamu pikir kami semua bodoh? Perempuan bodoh. Aku tahu kamu menikah dengan Jack karena uang. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 10 kali lipat. Tidak masalah apakah 1 juta atau 10 juta. Selama kau menceraikannya sekarang, aku akan memberimu uang. Kamu sangat dermawan. Aku tidak punya apa-apa kecuali uang. Dan jika kau pintar, lebih baik berlutut dan minta maaf kepada keluargaku sekarang. Aku ingin Jack melihat betapa rendahnya wanita yang dia miliki. Aku bisa memberimu 10 juta dolar lagi. Puluhan juta dolar adalah jumlah yang besar untuk wanita rumah tangga biasa. Dia bisa menghindari menyinggung keluarga Thompson dan mendapatkan puluhan juta jika aku akan memilih uang. Sepertinya rencana Tuan James dengan pernikahan palsu untuk menolak rencana Emma Thompson akan gagal. Kiana Cooper benar-benar seseorang yang disewa Tuan James. Sikap Nona Thompson berbeda dari kita semua. Pertunjukan untuk menyewa seseorang untuk pernah menjadi pasangan akan segera berakhir. Kiana, untuk 3 tahun kerja kerasmu, ambillah uangnya dan pergilah segera. Nona Thompson bukan lawanmu. Terima tawarannya selama masih bisa. Kiana, kamu tidak berpikir bahwa Tuan James menikahi kamu karena cinta, kan? Kamu naif. Dia hanya menjadikan kamu sebagai perisai. Berhentilah bersikap keras kepala. Nona Thompson telah berjanji untuk membiarkan. Terimalah tawarannya selagi masih ada. Bijaksanalah, kamu tahu apa yang harus dipilih. Kiana, Kamu adalah kepala keluarga Thompson, kan? Ya, kamu si miskin. Tapi salah kalau kamu membanggakan diri. Kamu membanggakan kekayaanmu, tapi kamu hanya menggunakan 10 atau 20 juta untuk itu. Aku mungkin tidak kaya, tapi aku masih bisa keluarkan puluhan miliar kapanpun aku mau. Tidak ada orang di Darson berani menekanku dengan uang. Satu hal lagi. Suamiku dan aku sangat mencintai satu sama lain. Kami tidak akan bercerai. Dan untukmu, tolong menjauh dari kami. Berhentilah mengganggu acara ini. dia bisa menolak godaan uang Emma dan tidak takut akan ancaman. Apakah Kiana memiliki identitas rahasia lain? Wow, kau membuatku kagum, Kiana Cooper. Kau hanya seorang rendahan, namun berani bicara padaku seperti itu. Jangan pikir aku tidak berani melukaimu hanya karena kamu istri kontrak Jack. Kau gadis kasar. Emma Thompson benar-benar marah sekarang. Kiana Cooper sudah
sudah selesai. Itu sudah seharusnya. Emma, Kiana sudah menjadi istriku. Kamu tidak bisa menyakiti dia. Itu yang ingin aku lakukan. Memangnya apa yang akan kamu lakukan? Nenek, Neneknya James. Nona Thompson. Nenek James. Iya. Nenek James. Iya. Jack tetap ingin menikahi seorang janda. Nona Thompson, aku yakin kamu telah mendengar bahwa seorang tokoh besar akan menghadiri pesta makan malam ini. Jika kita mengganggu tamu itu akan tidak baik. Nona Thompson, tolong jangan membuat keributan di acara ini demi hubungan baik kita. Baiklah, Nenek. Aku tidak akan melakukan apapun demi penghormatanku kepadamu. Tapi aku ingin semua orang tidak penasaran. Bukankah dia mengatakan bahwa dia punya banyak uang? Aku ingin dia menunjukkan apa itu kekayaan sejati dan agar dia tahu perbedaan besar antara orang miskin dan kaya yang sebenarnya. Masukkan mereka. Nenek, aku tahu Anda baru saja pulih dan perlu istirahat. Ginseng ini berasal dari Gunung Putih berusia 300 tahun. Ini meningkatkan harapan hidup. Nilainya $666.000. Aku memberikan ini kepada Anda untuk mengucapkan selamat kepada Anda atas hidup yang sehat. Sebuah ginseng senilai 600.000. Itu sangat langka. Ginseng yang lebih dari 100 tahun saja khasiatnya tak ternilai. Dan yang ini, ginseng berusia 300 tahun. Nona Thompson, terima kasih atas hadiahnya. Nenek, aku juga tahu bahwa engkau sangat taat beragama. Dengan ini, aku memberikan patung Eric Fons tentang Tuhan yang terbuat dari zamrud. Bahan dari patung ini adalah zamrud berkualitas tinggi. Meskipun berbeda dibandingkan dengan Imperial Green, itu masih langka. Ini bernilai $18.888.000. Karya Eric Fon ini luar biasa. 18 juta hanya harga minimum. Nilai yang sebenarnya adalah tentu saja lebih dari Aku tidak tahu kalau kau mengingat hal-hal favoritku, Nona Thompson. Ini benar-benar sulit didapat. Nenek, engkau adalah neneknya Jack. Jadi Anda adalah nenekku juga. Jangan khawatir. Hadiahmu biasa saja, tapi pujianmu cukup layak. Kiana Cooper, kamu meremehkan hadiah-hadiah ini. Apa mungkin kamu punya hadiah yang lebih baik? 10 menit. Tunggu 10 menit lagi. Nanti kamu akan tahu perbedaan antara kamu dan aku. Jika kamu terus berpura-pura, bagaimana menyelesaikannya? Perbedaan? Kamu seharusnya benar-benar tahu tentang perbedaan di antara kita. Nenek, ini adalah hadiah ketiga keluargaku untukmu. Sebuah villa di Belantara Selatan. Semua orang tahu bahwa villa terbaik Bumi Hijau ada di Belantara Selatan. Dan villa terbaik saat ini ada di puncak gunung. Villa yang akan aku berikan terletak di Belantara Selatan namanya Permata Hijau. Dan nilainya lebih dari $180 juta. Ini adalah tanda penghargaan keluarga Thompson atas pernikahan nenek. Jika engkau memberikan restu untuk pernikahan kami, villa ini akan menjadi milik keluarga James. Masukkan. Nenek, jangan terima mereka. Kiana dan aku sudah menikah. Tidak mungkin aku menikahi Emma. Niat keluarga Thompson untuk pernikahan ini tidak sekuat yang terlihat. Kamu memberikan villa sampah ini untuk mendapatkan kasih sayang neneknya James. Villa yang diberikan Nona Thompson hampir $2 miliar. Sebuah unit di puncak gunung. Kiana, aku yakin kamu bahkan tak sanggup membeli satu batu bata pun di kaki gunung. Apa hakmu menghina seperti itu? Villa di puncak gunung adalah villa termahal di Bumi Hijau. Dia menyebutnya sampah. Nona Thompson, apa villa yang kamu berikan benar-benar di puncak gunung Belantara Selatan? Kenapa sepertinya dia tahu Permata Hijau tidak di puncak gunung? Villa paling mahal di Bumi Hijau yang ada di puncak gunung adalah Pusaka Jaya. Aku telah lama membelinya.
mengendarai skuter dan bekerja dari jam 9 hingga 5, berani berbangga dan mengatakan bahwa ia membeli pusaka jaya? Nona Thompson, apakah kamu mengakui bahwa villa yang kamu berikan tidak berada di puncak gunung? Ya, permata hijau tidak berada di puncak gunung. Saat aku minta orangku untuk membeli unit, villa di puncak gunung Pusaka Jaya sudah terjual. Aku hanya bisa memilih unit terbaik berikutnya permata hijau yang terletak di lereng gunung. Apa? Nona Emma Thompson ternyata tidak memberikan villa di puncak gunung. Apakah wanita ini memiliki latar belakang uang? Kamu bisa sangat tidak masuk akal, tapi kamu tetap jujur. Benar, meskipun aku tidak membeli villa termahal, itu tidak berarti kamu bisa membeli Pusaka Jaya. Nona Thompson benar. Pusaka Jaya 2 kali lipat harga permata hijau. Apakah ada orang di bumi hijau yang akan habiskan 4 hingga 5 miliar dolar untuk sebuah villa? Kiana, berhenti berbangga. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkanmu nanti. Sertifikat properti Pusaka Jaya sudah dalam perjalanan. Kiana, kamu hanya seorang pekerja konstruksi yang membawa batu bata dan memanfaatkan Tuan James untuk menyusup ke dunia yang tidak pantas bagimu. Kamu tidak puas dengan itu dan sekarang kamu tidak menghormati. Kamu mengatakan kamu membeli Pusaka Jaya. Setelah 5 menit, kalian semua akan tahu apakah aku bohong atau tidak. Kiana, lihatlah hadiah-hadiah Nona Thompson. Kamu tidak bisa mengisi kesenjangan dengan sombong. Kiana Cooper, kau dengar itu? Ani-ani seperti kamu yang menyusup tidak sebanding denganku. Nona Thompson, kamu benar. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Ya, setidaknya kamu masih menyadari statusmu. Pergi sekarang. Wanita ini bukan dari dunia yang sama denganmu. Karena dia sudah malu dengan dirinya sendiri. Jangan katakan apapun lagi. Nenek. Oh benar, tapi- Nenek. Anda salah. Aku bilang aku tidak bisa dibandingkan dengan Nona Thompson yang artinya aku tidak seberani dia untuk mengirimkan hadiah sampah. Apa? Kiana Cooper, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan hadiah-hadiahku adalah sampah? Apakah aku salah? Tiga hadiah ini mungkin terlihat cukup besar. Tapi dengan perhitungan, mereka hanya bernilai sekitar 2 miliar dolar. Semua ini mungkin bagi orang biasa punya harga yang sangat tinggi. Tapi bagiku, mereka hanyalah sampah. Sampah tidak seharusnya ada di meja. Kiana Cooper, beraninya kamu. Kiana, kamu terlalu berani. Dia menghancurkan hadiah-hadiah Nona Thompson. Dia ingin mati. Roy, persiapkan peti matinya. Orang yang tidak berguna ini sudah terhukum. Keterlaluan, beraninya kamu. Kamu berani menghancurkan hadiahku. Kamu tidak takut aku membunuhmu. Emma, tetaplah tenang, tolong. Kamu memberikan hal-hal yang tidak pantas. Namun kamu ingin Jack menikahimu. Kamu cukup sombong. Hah? Baiklah, kamu berkata berkali-kali bahwa hadiahku adalah sampah. Apa kamu punya hadiah yang lebih baik dariku? Tom seharusnya di sini sekarang. Aku pasti bisa membawa hadiah yang lebih baik darimu. Dengar, Jack. Wanita yang kau temukan bukan hanya rendah, tapi dia cukup tidak tahu malu. Satpam! Emma, itu hanya 18 juta dolar. Barang yang dia hancurkan, aku akan bayar. Jack, beraninya kamu. Jika kamu melakukan ini, kamu akan membuat Emma tersinggung. Nenek, aku yang membawanya kemari. Sebesar apapun masalah yang disebabkan, aku akan bertanggung jawab. Jack sangat dapat diandalkan. Jack, bagaimana kau akan menggantinya? Apa kamu tahu patung itu tidak hanya bernilai 18 juta dolar, tapi juga karya seni Eric Fons? Aku tak perlu bantuan darinya. Aku akan bayar sendiri. Beraninya kau! Apa yang kamu lakukan? Oh tidak! Tidak hanya aku bisa membayar patung itu, tetapi aku bisa membayar villa juga. Kenapa kalian hanya berdiri? Patahkan kaki wanita bodoh ini sekarang!
terbesar dari bumi hijau tidak sebanding dengan dia. Ginseng 3000 tahun. Ginseng ribuan tahun, 3000. Patung Erik von Sang Pemurah, Tuhan. Apa? Ini karya Erik Fons yang paling berharga. Setidaknya 5 kali harga dari yang dibawa Nona Thompson. Villa di puncak belantara selatan, Pusaka Jaya. Memang pusaka jaya. Bisakah wanita ini di belakang semua ini? Kalung terbuat dari berlian biru terbesar dunia, Bintang Harapan. Bukankah bintang harapan koleksi keluarga kerajaan Roseville? Kenapa itu di sini? Seperangkat vas marmer dari era Florence. Ini benar-benar karya masterpiece sesuai yang diharapkan dari Tuan Hanks. Bahkan vas marmer harta nasional bisa diberikan kepada orang lain. Hadiah ini setidaknya bernilai $1 miliar. Totalnya lebih dari $5 miliar. Dia terlalu murah hati. Ini bukan lagi hadiah. Mereka mengirim keluarga James ke surga. Apa Kiana Cooper benar-benar memberikan semua ini? Ini terlalu berlebihan, bukan? Bukankah Kiana Cooper seorang wanita miskin yang naik skuter? Jika dia miskin, maka kita ini apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kiana? Kenapa Kiana memberikan hadiah semahal ini? Cindy, apa identitas asli Kiana? Ya Tuhan, apa Kiana Cooper benar seorang tokoh besar? Kalau aku berani berjuang untuk laki-laki sama seperti dia, aku pasti sudah mati. Kiana, mengapa kamu memiliki kekayaan seperti itu? Apakah kamu sudah berbohong padaku? Aku tidak pernah sengaja membohongimu. Dan aku ingin membuka identitas asliku di hari ini. Hadiah-hadiah ini tadinya untukmu. Tapi sayang sekali, kamu mengkhianatiku. Jadi aku menyebabkan keruntuhan diriku sendiri. Nenek, hadiah-hadiah ini disiapkan oleh Nona Cooper untukmu sebagai hadiah perayaan. Pak Hanks, kamu terlalu baik. Selain itu, Pak Cooper sedang memilih suami untuk Nona Cooper di Darsen, dan Pak Cooper memerintahkanku untuk memberikan undangan pesta perjodohan kepada Pak James. Pesta pembentukan pasangan. Victor Cooper, orang tua ini selalu ada cara untuk mempermalukanku di depan umum. Tidak, aku tidak percaya. Orang yang tidak berguna seperti Kiana Cooper bisa dapat hadiah semahal ini. Pak Hanks, kamu yang memberikan sebuah hadiah ini kepada keluarga James, bukan? Ini tidak ada hubungannya dengan Kiana Cooper, iya kan? Diam! Siapa yang membolehkanmu menghina Nona Cooper? Pak Hanks, apakah Nona Cooper berada di sini hari ini? Jangan ungkapkan identitasku di saat yang memalukan seperti ini. Nona Cooper tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Pak Hank, kau mengatakan Putri Victor Cooper mengadakan pesta perjodohan. Apakah aku cocok? Berani memanggil konglomerat top hanya dengan namanya. Kamu tidak sopan, Samuel. Pergi sekarang. Jangan khawatir, aku akan memastikan Jack datang ke pesta tepat waktu. Tetapi hadiah-hadiah ini terlalu berharga. Keluarga James tidak pantas mendapatkannya. Orang tua tahu yang terbaik. Jumlah total barang-barang ini bahkan tidak sebanding dengan undangan itu. Bukankah itu hanya undangan pesta perjodohan biasa? Apa yang begitu istimewa? Kamu tidak tahu apa-apa. Berdasarkan sikap Pak Hanks, kemungkinan Jack James terpilih oleh sang putri cukup tinggi. Setelah dia menjadi menantu konglomerat Top Darsen, dia akan memiliki segala yang dia mau. Hadirin semua. Nenek James, keluarga James adalah salah satu dari 4 besar di bumi hijau. Mereka banyak berkontribusi pada bisnis di bumi hijau. Karenanya, tak peduli nilai hadiahnya, semua ini adalah tanda terima kasihku pada mereka sebagai Ketua Kamar Dagang Utara. Tidak usah dikatakan, Pak Hanks. Karena semua hadiah sudah ada di sini, aku akan pergi sekarang. Selamat jalan. Kiana,
ada sesuatu untuk disampaikan? Hadiah-hadiah berharga ini bahkan tidak berhubungan denganmu. Apa maksudmu? Nenek James, Anda tidak menyadarinya? Pak Hanks bahkan sama sekali tidak menyapa Kiana. Dia bahkan mengatakan itu sebagai tanda penghargaannya untuk keluarga Anda sebagai ketua Kamar Dagang Utara. Bisa dikatakan bahwa Pak Hanks bahkan tidak mengenal Kiana. Jadi, hadiah-hadiah ini bahkan bukan diserahkan oleh Kiana. Itu masuk akal. Benar. Kiana Cooper sudah menikah dengan Tuan James. Jika anak konglomerat itu adalah Kiana Cooper, mengapa Pak Hanks memberi Tuan James undangan kencan? Nona Thompson, Kiana hanyalah wanita yang tidak berguna yang mencuci dan memasak untuk John Collins seperti seorang pengasuh selama 3 tahun. Aku tahu betul karakternya. Kenapa dia kenal orang penting seperti Pak Hanks? Kiana Cooper, kau hampir berhasil menipuku. Kamu pura-pura menjadi Nona Cooper berulang kali. Hari ini kamu bahkan memanfaatkan hadiah Pak Hanks di depan kita. Terserah kalian mau berkata apa. Kalian buta, Pak Hank adalah sosok terkemuka. Bahkan keluarga James harus menghormatinya. Kamu berani mengambil keuntungan dari kekuatan Pak Hank dan mencoba menyamar sebagai Nona Cooper. Kamu pasti ingin mati. Kamu tidak berharga. Tadinya aku pikir kamu hebat. Kamu pikir berhasil menipuku. Kamu, terima kasih atas pengingatnya. Dia tidak berhasil melarikan diri. Baguslah. Terima kasih Nona Thompson. Emma, meskipun hadiah-hadiah ini bukan dariku, itu cukup membuktikan bahwa hadiah-hadiahmu kurang memuaskan. Selain itu, Jack dan aku sudah menikah, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu hanya seorang rakyat jelata. Kamu tidak tahu apa-apa. Waktumu sudah habis, tapi kamu masih keras kepala. Nona Cooper menyukai Jack James. Apa yang kamu lakukan? Ketika dia tahu bahwa kamu berani mencuri pria dari dirinya. Apa yang akan aku lakukan? Apa harus bunuh diri? Jack, kamu tidak perlu melawanku. Aku tidak berani punya perasaan padamu sekarang. Tapi orang bodoh ini masih berpikir dia bisa mengandalkanmu. Dan tanpa rasa khawatir, dia tidak tahu bahwa Nona Cooper bisa membunuh kita hanya dengan sentuhan jarinya. Meskipun kita ini 4 besar bumi hijau. Kiana Cooper, aku ingin melihat bagaimana akhirnya. Ayo pergi. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu. Tunggu, Jack. Jika kamu melihatku sebagai nenekmu, cerai dengan wanita ini segera. Dan hadiri pesta itu. Nenek, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kiana. Bahkan jika aku tidak menikahinya, aku tetap tidak akan pergi ke pesta itu. Aku seorang pria dengan harga diri. Aku tidak akan mengandalkan seorang wanita untuk hidup. Aku sudah berusaha untuk John selama 3 tahun. Tapi dia meninggalkanku begitu saja untuk kekuasaan dan kekayaan. Jack hanya pria yang kutemui dari pinggir jalan. Dan dia benar memilih untuk menolak kekayaan dan kemuliaan yang besar. Dengar, Jack. Kamu sepertinya bermoral tinggi. Apa kamu lupa? Kamu telah menyinggung Emma Thompson tadi. Jika keluarga kita tidak naik level, kita akan ditekan oleh keluarga lain. Samuel, Nenek, aku sudah menyiapkan proyek pengembangan Siber. Jika kita mendapatkan proyek ini, Kamar Dagang Utara akan memberikan dana untuk kita. Pada saat itu, kita tidak perlu tinggal di tempat seperti Bumi Hijau. Pak Hanks, ketua Kamar Dagang Utara, adalah bawahan dekat Nona Cooper. Dan hari ini, Nona Cooper tidak datang. Mungkin dia marah kepada kita. Apakah kamu yakin Pak Hanks akan memberikan proyek ini kepada kita? Aku sudah mendapatkan salah satu dari 5 arsitek terbaik Darson, Jack Willows bergabung. Dengan desainnya, proyek ini pasti akan menjadi milik kita. Baiklah, jika kamu bisa mendapatkan dana dari Kamar Dagang Utara, aku akan membiarkanmu memutuskan pernikahanmu. Nenek, jangan khawatir. Nenek, Jack tidak mau menghadiri pesta perjodohan. Bolehkah aku memiliki undangannya? Aku akan menggantikannya. Kamu, lihatlah di cermin. Kamu, lihatlah di cermin. Kamu orang desa rendahan. Siapa yang beri izin bicara? Samuel, berhentilah memanggilnya seperti itu. Sekarang, dia adalah iparmu.
Jangan khawatir. Selama aku ada, tidak ada yang akan menyakiti. Jangan takut. Apakah penting jika kamu pergi? Nona Cooper tidak akan memilihmu dari kelompok para bujangan. Selain itu, undangan ini untuk Jack. Sudahi motif tersembunyimu yang bodoh itu. Aku... Nenekmu mengenalimu lebih baik dari dirimu sendiri. Baiklah. Aku tidak peduli lagi. Lakukan saja apa yang kau mau. Jika Nona Cooper marah, bahkan Pak Hanks pun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Nenek tidak perlu khawatir karena aku Nona Cooper. Jadi aku tidak perlu. Nenek, jangan khawatir. Mungkin Nona Cooper hanya merasa ingin memberiku undangan dan tidak peduli sama sekali padaku. Aku Nona Cooper. Jadi aku tidak. Cukup. Nenek, Nenek, untuk berjaga-jaga, aku masih akan pergi ke pesta perjodohan. Pada saat itu, aku akan jelaskan segalanya kepada Nona Cooper. Sekarang, kamu adalah orang yang berkuasa di James Court. Kamu bertanggung jawab pada masa depan dan nasib ribuan karyawan. Hati-hati dengan segala yang kamu lakukan. Aku sudah tua. Putuskanlah sendiri. Kamu ingin aku kehabisan nafas? Jangan bicara omong kosong di depan nenekku. Ayo. Kamu akan tahu apakah aku bicara omong kosong nanti di pesta perjodohan. Bumi hijau